Apakah Nabi Muhammad SAW sebelum umur 40 pergi ke tempat berhala? Jawaban telak untuk fitnah Kristen. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang sering dilontarkan oleh orang Kristen terdengar seperti ini. Open quote, kalau orang Hindu ke pura, orang Kristen ke gereja, orang Islam ke masjid. Lalu Muhammad sebelum umur 40 ibadahnya kemana? Close quote. Sekilas kelihatannya cerdas, tapi sesungguhnya itu pertanyaan yang penuh kesalahpahaman. Mari kita jawab dengan tenang, ilmiah, dan logis. Sebelum umur 40 tahun, Nabi Muhammad SAW belum menerima wahyu. Namun beliau sudah dikenal sebagai orang yang hanif, yaitu orang yang tetap menyembah Allah yang Esa sebagaimana ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau tidak pernah sujud pada berhala, tidak ikut ritual kaum Quraisy, dan tidak makan daging sembelihan berhala. Dalam sejarah, bahkan sebelum kenabian, beliau dijuluki Al-Amin, karena kejujuran dan kemurnian akhlaknya. Tempat beliau beribadah adalah Gua Hira. Beliau sering menyepi di Gua Hira di Jabal Nur pinggiran Makkah. Di sanalah beliau bertahanuts, berzikir, berdoa, dan merenung untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hadits sahih, open quote, Rasulullah suka menyendiri. Beliau sering bertahanuts di Gua Hira selama beberapa malam sebelum kembali kepada keluarganya. Close quote. Jadi sebelum menjadi nabi pun, beliau sudah beribadah hanya kepada Allah, bukan berhala, bukan kuil, bukan gereja, dan bukan masjid, karena belum dibangun saat itu. Bagaimana dengan peristiwa peletakan Hajar Aswad? Inilah yang sering disalahartikan oleh orang Kristen. Mereka bilang, kalau Muhammad tidak menyembah berhala, kenapa dia bisa jadi penengah saat kaum penyembah berhala memperebutkan Hajar Aswad? Jawabannya sangat sederhana, karena Nabi Muhammad SAW dihormati oleh seluruh suku Quraisy sebagai orang paling jujur dan adil. Ketika mereka berselisih siapa yang berhak meletakkan batu suci itu, mereka sepakat. Inilah Al-Amin, Muhammad, kami rela dia yang memutuskan. Close quote. Artinya, beliau dipilih bukan karena ikut menyembah berhala, tapi karena integritas dan kejujurannya. Ka'bah bukan tempat penyembahan berhala pada asalnya. Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail untuk menyembah Allah yang Esa. Kaum kafir Quraisy baru menaruh berhala di sekelilingnya berabad-abad kemudian. Jadi ketika Nabi Muhammad selesai berada di Ka'bah, beliau tidak sedang menyembah berhala, tapi menghormati rumah suci peninggalan Nabi Ibrahim. Buktinya, setelah menjadi nabi, beliau sendiri yang menghancurkan semua berhala itu saat Fathu Makkah. Open quote, telah datang kebenaran dan lenyaplah kebatilan. Close quote. Kalau beliau penyembah berhala, tentu beliau tidak akan menghancurkannya sendiri. Lalu bagaimana dengan ayat wa wajadaka dallan fahada? Orang Kristen sering mengutip ayat ini untuk menuduh Nabi sesat sebelum diutus. Padahal itu salah besar. Open quote, wa wajadaka dallan fahada. Dan dia Allah mendapatimu dalam keadaan dallan, lalu dia memberi petunjuk. Close quote. Kata dalan di sini tidak berarti sesat dalam akidah. Dalam bahasa Arab artinya bisa, belum mengetahui wahyu, belum diberi syariat, sedang mencari jalan kebenaran. Para mufasir besar menjelaskan, Al-Qurtubi, engkau tidak mengetahui syariat sebelum kami wahyukan kepadamu. Ibnu Katsir, engkau dahulu tidak mengetahui wahyu dan hukum iman, lalu kami beri petunjuk. As-Sadi, engkau tidak tahu apa itu kitab dan iman, lalu Allah menunjukimu. Artinya, sebelum diutus jadi nabi, beliau belum tahu wahyu, bukan berarti beliau sesat. Bukti lain dari Al-Quran. Open quote, Ma dalla sahibukum wa ma gawa. Kawan mat itu tidak sesat dan tidak pula keliru. Ayat ini justru menegaskan bahwa beliau tidak pernah sesat atau salah jalan.